Selamat siang, Sinta. Selamat siang Ibu. Gimana kabar kamu hari ini? Kurang baik sih. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu sudah menerima pesan dari Sinta tadi pagi, di mana kamu bilang itu ada yang ingin kamu ceritakan pada Ibu, tetapi kamu merasa kurang nyaman kalau melakukan konseling secara tatap muka atau langsung. Betul? Betul Bu. Oke. Ah, karena saya merasa kurang nyaman, makanya saya pengennya Zoom aja Bu untuk bercerita. Oke, baik. Karena ini merupakan pertama kalinya untuk Sinta melakukan konseling, Ibu ingin bertanya nih, apakah kamu sudah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai konseling ini. Jadi, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau tenaga profesional, yaitu Ibu, kepada klien, yaitu kamu, untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Dari penjelasan Ibu ini, apakah kamu sudah paham apa itu konseling? Sudah paham Bu. Oke, setelah memahami pengertian dari konseling ini, apakah kamu sudah merasa siap untuk melakukan sesi konseling bersama Ibu? Sebenarnya saya masih merasa sedikit ragu dan takut Bu. Bagaimana nantinya jika cerita saya itu disebarkan atau diketahui oleh orang. Oke, untuk hal ini Sinta tidak perlu khawatir ya, karena di dalam BK sendiri itu kami konselor punya prinsip dan aturan yang harus kami jalani. Salah satunya itu adalah prinsip kerahasiaan, di mana yang artinya itu apa yang akan kamu ceritakan kepada ibu hari ini tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali kamu, ibu, dan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya Ibu tidak akan menyebarluaskan apa yang akan kamu sampaikan pada Ibu hari ini kepada khalayak umum tanpa seizin dari kamu. Oke, bagaimana Sinta? Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih siap untuk bercerita kepada Ibu? Sudah Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu persilahkan kamu untuk mulai menyampaikan keluh kesah kamu. Ibu siap untuk mendengarkan dan membantu menyelesaikan masalah kamu. Silakan. Jadi gini Bu, aku sama teman-temanku sekarang udah nggak temenan lagi. Hmm, Mungkin gara-gara aku salah ya Bu. Mungkin aku bercandanya keterlaluan menurut mereka. Aku waktu itu kan lagi kayak biasanya kan kita kumpul kayak lagi bercandaan fisik kan gak masalah Bu. Nah terus mereka marah kan sama aku Bu, gara-gara aku uh, menyinggung perasaan mereka. Nah, terus di situ aku minta maaf kan Bu sama mereka. Ya mereka, aku nggak tahu ya Bu mereka maafinnya benar-benar tulus apa enggak. Tapi pas saat kejadian itu mereka beda. Uh, Pokoknya nggak kayak biasanya gitu loh Bu. Nah, terus abis itu uh, kak pas waktu itu kan mereka ngajak jalan-jalan tuh Bu, ke puncak. Nah terus waktu itu aku nggak mau, maksudnya bukan nggak mau, tapi kayak cuman waktu itu kurangnya uangnya itu kurang Bu, jadi aku nggak bisa ikut. Nah terus mereka kayak marah gitu loh Bu. Uh, Terus akhirnya mereka kayak pokoknya beda banget deh Bu dari yang sebelumnya. Biasanya kan bercanda bareng sama aku, ketawa-ketawa bareng sama aku. Ini malah aku di kelas malah dicuekin Bu. Uh, terus uh, terus aku kayak udah ngerasa sih Bu kayak oh mereka masih marah nih
sama aku. Terus waktu itu jadi teman aku kan ada yang mau tunangan tuh Bu, namanya Anita. Nah jadi si Anita ini nyuruh aku ke rumahnya kan Bu pas hari Minggu. Sedangkan acara dia itu pas hari Sabtunya, dia nyuruh aku ke rumahnya itu pas hari Minggu berdua sama temen aku yang namanya Desi. Nah terus si Desi ini aku pas waktu itu kan si temen aku nih namanya si Anita ini kan uh, bikin IG story gitu kan Bu, IG story sama live IG. Nah uh, kan dia waktu itu nyuruh aku suruh datang ke rumahnya hari Minggu Bu. Pas aku nonton IG story-nya dia Bu, live IG-nya, dia malah temen aku si Desi ini yang sama-sama diundang ke rumahnya hari Minggu, dia malah dateng Bu di acara tunangannya, kayak sakit hati banget Bu. Terus pas aku kan komen selamat ya atas tunangannya, terus dia malah langsung mute suara gitu loh Bu, kayak langsung ngisiin suara IG live-nya gitu. Sakit hati sih Bu, padahal saya udah kayak bawain, udah beliin kado lah istilahnya Bu buat dia. Terus akhirnya saya nggak jadi deh Bu. Tadi itu waktu itu pas besokannya saya pengen, besokannya nih Bu saya pengen ngerjain ATP bareng Bu. Kebetulan saudara saya meninggal. Nah, dari situ Bu, mereka benar-benar kayak nge-cut off hubungan saya sama sama mereka gitu. Uh, Kayak pokoknya udah beda deh Bu waktu itu, terus saya dicuekin. Pokoknya benar-benar kayak putus hubungan gitu loh Bu. Nah, terus uh, menurut Ibu mungkin mereka sakit hati ya Bu ya. Mungkin nggak dari cerita yang saya ngatain fisik aja, mungkin yang kata waktu. Jadi sebenarnya si Anita ini kan waktu itu pernah Bu minta tolong sama saya buat kirimin lembaran jawaban pelajaran matematika ekonomi. Nah terus uh, kan emang disuruh sama dosennya itu angkanya itu nggak boleh sama. Nah pas udah saya kasih, ke dia. Nah terus waktu itu kan pernah tuh belajar bareng lagi Bu di rumah saya. Nah saya lihat, lah kok angka dia sama kayak saya. Terus saya tegur kan Bu. Nah terus dia kayak merasa nggak terima. Mungkin dia dari situ sakit hati kali ya Bu, saya tegur kayak gitu. Ya tapi habis mau gimana Bu, kan saya kan takut ya Bu, kalau misalkan nilai tugas saya itu nanti nggak kenilai sama dosen saya. Takutnya nanti ntar malah jadi tambah ribet Bu. Gitu, apa kata Ibu, menurut Ibu di sini saya posisinya gimana, salah salah nggak sih Bu? Tapi kalau menurut saya emang salah sih Bu. Tapi cuman uh, emang masih cuman kayak gitu doang mereka sampai segitunya sih Bu. Oke, Sinta, Ibu sudah mendengarkan cerita kamu ya. Menurut Ibu, di sini kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, Sinta. Karena yang Ibu lihat teman-teman kamu ini juga sepertinya tidak baik ya. Bukan Ibu bermaksud untuk menjudge teman-teman kamu ini, tapi apa yang mereka lakukan ke kamu ini sudah terlihat tidak baik. Dan di sini Ibu tegaskan bahwa apa yang terjadi terhadap kamu dan juga teman-teman kamu itu bukan semuanya, bukanlah disebabkan oleh salah dari kamu. Kamu itu nggak salah. Kamu itu nggak salah. Kamu itu berhak melakukan apa yang menurut kamu benar, dan kamu berhak memilih apa yang menurut kamu. Kamu memiliki hak untuk memilih apa yang kamu inginkan. Jadi, Ibu tegaskan kembali bahwa di sini kamu tidak salah.
Oke. Ini Bu. Hmm, kamu harus eh, mengingat perkataan ibu bahwa semua orang itu pergi dan juga datang. Jadi kamu harus bisa melepaskan orang-orang yang tidak baik untuk diri kamu, untuk pikiran kamu. Jangan sampai mereka membuat kamu merasa sakit. Jangan sampai kamu jadi menyalahkan diri kamu sendiri seperti ini ya. Karena semuanya ibu tegaskan kembali bukan salah kamu. Kamu tidak bersalah di sini. Jadi kamu harus bisa melepaskan orang yang menyakiti kamu juga harus bisa memaafkan diri kamu sendiri, Sinta. Iya sih Bu, tapi mungkin mereka sakit hati juga kali ya Bu, gara-gara mungkin dari sikap saya atau dari perkataan saya mungkin yang bikin mereka sakit hati mungkin. Tapi Bu, saya kan orangnya susah melupakan kenangan gitu ya Bu. Bagaimana sih Bu cara kayak memaafkan diri sendiri gitu? Soalnya saya gampang susah gitu Bu. Maksudnya susah gitu buat menerima kenyataan kalau apa namanya kalau mereka udah benar-benar pergi. Oke. Dari sini kamu harus bisa mengevaluasi ya, karena sudah terlihat tadi sikapnya itu tidaklah baik untuk kamu dan kamu harus bisa untuk mengikhlaskan orang-orang pergi dari hidup kamu. Karena yang pergi itu pasti akan digantikan oleh yang baru dan yang lebih baik. Seperti itu. Sebelumnya boleh Ibu tanya, Ibu tadi sempat mendengar bahwa kamu sempat bermasalah ya dengan mereka. Kemudian apakah kamu sudah meminta maaf? Waktu udah Bu, saya udah sempat minta maaf, bahkan kalau misalkan saya ada salah kan mereka negur. Itu plusnya mereka ya Bu, negur kalau saya tuh begini begini begini, dan saya ya untungnya sadar, alhamdulillah saya langsung minta maaf sama mereka Bu, kayak maafin ya kalau misalkan saya ada salah. Tapi mungkin bagi mereka saya ini udah keterlaluan mungkin Bu, jadi ya mereka nggak bisa memaafkan saya. Hmm, Ibu mengapresiasi ya apa yang telah kamu lakukan. Kamu sudah berani untuk mengakui kesalahan kamu dan kamu juga berani untuk menerima kesalahan kamu. Dan ini juga bukan hal yang mudah ya untuk meminta maaf kepada orang lain, karena ada banyak orang yang memiliki sifat egois yang tinggi. Tapi di sini Ibu mengapresiasi tindakan kamu karena kamu berani untuk meminta maaf terlebih dahulu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah mengikhlaskan orang-orang yang sudah pergi. Mereka itu tidak baik untuk tetap berada di samping kamu. Kamu harus bisa mengikhlaskan, harus bisa move on, kemudian harus bisa untuk melangkah lagi ke depan. Jangan sampai kamu terjebak di masalah ini berlarut-larut seperti itu. Ibu, semenjak kejadian ini saya jadi susah buat bergaul lagi Bu sama orang teman-teman di kelas lainnya. Takutnya nanti saya nyakitin orang lagi Bu. Itu gimana ya Bu? Saya menghilangkan traumanya Bu. Menurut Ibu nggak masalah ya untuk saat ini kamu sendiri, karena itu menjadi salah satu pengobatan kamu. Mungkin kamu sebelumnya merasa trauma karena mengalami kejadian seperti ini, itu tidak apa-apa untuk sekarang. Untuk saat ini, untuk sendiri tidak apa-apa. Tetapi untuk selanjutnya, kamu harus bisa dan harus berani untuk kembali memulai berteman dengan seseorang lagi. Tapi tentunya kamu harus kembali melihat ya apakah mereka ini baik untuk diri kamu atau tidak. Kemudian bagaimana caranya agar bisa memaafkan diri.
Eh, Iya, memaafkan diri Bu. Oke, untuk bisa memaafkan diri sendiri, yang pertama kamu harus menerima kesalahan kamu, kemudian eh, menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali lagi ke dalam kehidupan kamu, ke dalam cerita kamu. Oke, kemudian harus bisa mencintai diri sendiri seperti itu. Enggak, tidak apa-apa untuk saat ini sendiri. Mungkin dengan berjalannya waktu, kamu bisa untuk eh, menerima, memaafkan diri sendiri. Iya Bu, kan saya biasanya kan juga apa-apa dari SMP sampai SMK gitu. Apa-apa sampai lulus bareng temen. Sekarang saya, padahal saya udah janjian tuh Bu sama teman-teman saya kalau mau wisuda bareng. Hmm, Tapi sekarang udah pupus harapannya Bu. ya, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya Sinta ada teman lain, teman dekat yang lain sama Sinta. Temen deket nggak ada sih Bu. Untuk saat ini nggak ada. Ya paling alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman yang baik yang kelas lain sih Bu, tapi alhamdulillah dia kayak mau ngajak saya, ayo Sinta, kalau misalkan ada tugas ini ayo bareng ngerjain bareng gitu Bu. Nah, itu. Mungkin ini salah satu dari jawaban Tuhan ya, karena kamu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik dari kelas lain. Seperti itu. Jadi eh, tidak perlu terlalu dipikirkan ya. Iya Bu. Oke. Sekarang bagaimana Sinta? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Hmm, udah nggak ada Bu, itu aja. Oke. Hmm, Kemudian bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling bersama ibu? nah, untuk perasaan saya kali ini saya mengikuti konseling ini, saya jadi ada teman ceritanya Bu. Ah, Nah, biasanya kan saya kalau ada masalah nggak pernah cerita ya Bu, selalu dipendem. Bahkan saya sama teman sendiri aja nggak pernah kayak oversharing tentang pacar, teman, bahkan keluarga sih Bu. Ini baru ke ibu berani buat bercerita ke orang lain. Kalau itu berarti bagus ya, kamu berani untuk datang ke ibu dan juga percaya dengan ibu. Terima kasih karena sudah mempercayai ibu untuk mendengarkan cerita kamu. Tidak perlu sungkan ya kalau di ke depannya lagi kamu ada yang ingin diceritakan, kamu bisa datang ke ruang BK atau mungkin menghubungi ibu seperti yang kamu lakukan hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Berarti untuk masalah kali ini, Sinta sudah mendapatkan solusinya ya. Sudah Bu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah eh, menurut Sinta, apakah kita harus melanjutkan konseling kembali di lain waktu, atau sudah cukup sampai di sini? Sudah cukup Bu sampai di sini. Palingan kalau misalkan saya pengen konseling lagi bisa hubungin ke Ibu aja. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu tunggu ya. Kalau kamu ingin menghubungi Ibu, bisa langsung. Seperti yang kamu lakukan tadi pagi. Baik Ibu. Oke, baik. Sesi konseling, Ibu hentikan ya. Ibu anggap bahwa masalah kamu kali ini sudah menemukan solusinya. Jangan lupakan saran-saran Ibu tadi. Kamu harus bisa move on dan juga melepaskan seseorang untuk pergi dari hidup kamu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Oke, baik. Kalau gitu Ibu tutup ya. Iya Bu.